Tapi kalau ditanya, kamu pergi ke sininya naik apa? Nah, itu kamu nggak bilang on a car, kamu bilangnya by a car. Gitu, berarti saya ke tempat kamu nanti naik mobil. Gitu tuh pakainya by. Kayak gitu. Ini ada exercise-nya, tapi akan saya skip aja untuk exercise preposition-nya. Nanti kalian bisa cari-cari lagi. Di sini ada sedikit untuk latihan yang ubah verb 1 ke verb 2. Nah, ini juga kita kerjain bareng-bareng aja. Kalian bebas untuk nyalain mic-nya masing-masing. Nah, untuk yang pertama, nih ada aim ya. Verb 1-nya aim. Ada yang tahu verb 2 sama verb 3-nya bentuknya apa? Untuk yang aim. Aim with ed. Aim-nya pakai ed. Oke. Ya, jadi pakai ed di belakangnya aim. Aim. Nah, kemudian bet. Kalau bet itu berubahnya jadi apa? Betting. Betting. Nah, kalau betting benar tuh, tapi itu maksudnya verb ing, berarti yang sedang dikerjakan. Kalau yang verb 3 jadinya apa? Bet pakai ed enggak ya? Nah, kalau bet itu dia masuknya irregular verb. Jadi dia nggak berubah. Bentuknya nggak berubah atau berubahnya jadi aneh nih kalau irregular. Kalau yang belakangnya ed itu berarti dia verbnya regular. Nah, blow ini juga irregular nih. Berubahnya jadi apa? Tiup. Blue. Ya, betul, itu jadi blue. Itu verb 2-nya, verb 3-nya blown. Forgive, pasti tahu deh. Forgive. Iya, forgave, teman, forgiven. Terus hit itu tetap ya, hit lagi. Ini yang dasar banget kalau pertama belajar bahasa Inggris pasti pernah dengar. Ring jadi apa? Rank and wrong. Betul. Ya, itu pasti kalau orang bahasa Inggris tuh awal-awal ring, rang, rang, dring, drang, drang, kan pasti yang itu. Nah, terus speak, ini juga irregular nih. Jadi apa? Spoke sama spoken. Nah, gampang ya. Spoke sama spoken. Swear. Swore. Nah, swear itu jadi swore and sworn. Swore and sworn. Terus throw. True. Thrown. Through, thrown. Terus yang unite, ini regular, jadi tinggal tambah ed. United. Nggak berubah. Oke. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke adjective dan adverb untuk materi yang sebelumnya saya berikan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi. Adjective sama adverb juga saya rasa kalian udah pernah dengar juga. Kalau adjective itu berarti kata sifat. Kata sifat itu isinya apa? Kata sifat itu digunakan untuk modify atau describe noun. Jadi dia untuk memberikan deskripsi tambahan atau memberikan suatu keterangan lebih kepada yang menggambarkan suatu kata benda. Contohnya gini, Miriam is an intelligent student. Atau yang bawahnya, the children saw some beautiful pictures. Nah, itu yang di bullet, yang di bold itu adalah adjektifnya. Contohnya misalnya yang nomor 2, the children saw some beautiful pictures. Ini dari sini artinya adalah anak-anak itu melihat gambar-gambar yang cantik. Nah, kalau adjektif, pada umumnya dia akan nempel langsung sama bendanya. Jadi di sini yang beautiful itu pasti pictures-nya, bukan children-nya. Gitu. Kalau yang beautiful children-nya biasanya dia kalimatnya jadi the beautiful children saw some pictures. Gitu. Jadi umumnya dia nempel. Atau kalau misalnya kita kalimatnya cuma satu gitu ya, bisa pakai yang kayak gini. Nggak ada objek lagi gitu maksudnya. Jadi the children
is beautiful. Itu juga bisa. Berarti dia nggak nempel langsung sama children-nya, tapi tetap dalam format subject, verb, habis itu ada keterangan adjektif. Ya, ada modifiernya adjektif. And the children saw beautiful pictures. Nah, terus adjektif itu atau kata sifat yang tadi mendeskripsikan kata-kata benda, itu nggak harus satu aja. Kamu bisa taruh banyak. Jadi contohnya di sini, Grandma loves her fat old cat. Jadi nenek menyukai kucingnya yang udah tua dan gemuk. Nah, tua dan gemuk ini ada dua kata yang berbeda. Dia menggambarkan suatu deskripsi yang berbeda, tapi sama-sama menggambarkan cat. Nah, jadi nempel sama catnya dan dia berbaris tuh adjektifnya. Gitu, fat old cat. Nah, itu berarti ada dua. Nah, adjektifnya bisa 3, bisa 4, terserah. Ya, jadi maksudnya nggak harus selalu satu aja. Nah, cuman kalau kalian lihat di sini, cat itu satu, dia tetap fat old. Nah, pictures itu ada banyak. Ini beautiful-nya nggak jadi beautifulness gitu, nggak berubah kan. Nah, jadi kata sifat itu tidak berbentuk singular atau plural, ya. Dia nggak berubah singular atau plural. Jadi nggak ngaruh objeknya jamak atau objeknya cuma satu. Adjektifnya itu akan selalu bentuk dasar kayak gini. Jadi tidak pernah ada tambahan s di belakang adjektifnya. Terus untuk number ya, angka itu juga termasuk adjektif loh. Dia termasuk sesuatu yang menerangkan objeknya. Jadi kayak yang contoh yang di sini, she has 2 cars. Dia punya 2 mobil. Nah, itu ngasih tahu bahwa mobil yang dia miliki itu bukan 1, bukan 3, bukan 7, tapi mobilnya 2. Nah, berarti 2 ini mendeskripsikan si mobil itu kan jumlahnya berapa. Nah, itu jadi dia juga termasuk adjektif, itu angka. Tapi ada bentuk angka yang lain kayak nomor 2 nih. This is a 5-star hotel. Ini adalah hotel bintang 5. Nah, berarti kan bintangnya ada 5 biji tuh. Nah, tapi walaupun bintangnya ada 5, starnya ini nggak jadi stars. 5 stars gitu, nggak gitu. Nah, 5 starnya tetap jadi 1. Ya, karena dia adalah suatu adjektif yang menggambarkan kualitas dari hotelnya. Ya, jadi kualitasnya jenisnya 5 star gitu. Nah, ini berarti adalah adjektif. Jadi starnya tadi kayak aturan yang awal, dia nggak berbentuk plural atau singular, tapi dia bentuk kata dasar aja biasa, yaitu tetap 5 star. Nah, terus selain nggak pakai S, kamu bisa lihat di sini ada tanda strip. Ya kan? Padahal tadi yang fat old yang di sini nggak ada tanda stripnya. Nah, kalau yang ini ada tanda strip karena tanda strip itu menggambarkan bahwa dua kata ini, baik 5 maupun star, itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi kamu nggak bisa pisah. Kalau tadi yang fat old itu kan kamu bisa bilang fat cat aja atau old cat aja. Nah, kalau yang 5-star hotel, kamu nggak bisa bilang 5 hotel, star hotel. Nggak bisa gitu. Nggak nyambung. Nah, jadinya 5 star-nya jadi 1, dikasih strip. Ini juga sama, Claude won $1 billion lottery. Itu juga jadi 1. Oh, lotre-nya yang jumlahnya segini. Nah, ya. Itu untuk adjektif atau kata sifat tadi yang menerangkan noun. Nah, sekarang adverb. Kalau adverb, fungsinya banyak nih. Kalau adverb itu dia bisa untuk menerangkan verb, ya, menerangkan kata kerja, atau dia memberikan suatu keterangan terhadap kata sifat atau adjektifnya, atau bahkan adverb ini adalah kata keterangan yang memberikan keterangan di kata keterangan. Atau di sini kamu bisa bilangnya adverb yang menjelaskan adverb lain, gitu. Jadi dia bisa double nih. Atau adverb itu bisa menjelaskan satu keseluruhan kalimat atau mengekspresikan waktu atau frekuensi dan sebagainya gitu ya. Jadi kata keterangan itu banyak fungsinya. Nah, yang pertama kita ngomongin dulu yang verb tadi, yang menerangkan kata kerja. Nah, kalau yang menerangkan kata kerja, misalnya kayak gini. He walks quickly. Dia berjalan dengan cepat. Nah, jadi tadi kan di awal saya ngomong tuh, kalau kalimat part of speech itu bisa subjek sama verb aja. Nah, jadi sebenarnya kalimatnya selesai di he walks, beres. Dia berjalan.
Nah, mungkin kamu lagi nungguin orang. Kayak mana sih si Hendra? Lagi jalan. He walks kan. Nah, terus cepet gak jalannya? Cepet kok kalau si Hendra mah jalannya kenceng. Nah, itu jadi kamu bisa ngomong tuh, he walks quickly. Gitu. Nah, kamu menjelaskan bagaimana kata kerja walk ini dilakukan. Nah, dia walk-nya cepet. Atau yang ini, she opened the door quietly. Dia membuka pintunya dengan diam-diam. Yang diam itu bukan pintunya, tapi yang diam adalah cara dia membuka. Nah, berarti quietly di sini adalah menjelaskan bagaimana open itu dikerjakan. Gitu. Nah, itu fungsinya adverb biasa yang pertama. Untuk menjelaskan bagaimana suatu verba itu, suatu kata kerja itu dilaksanakan gitu ya. Yang kedua itu untuk menjelaskan adjektif. Nah, misalnya yang contohnya yang di sini tadi, she is elegant. Dia orangnya elegan. Masa. Terus kamu bisa lebih ditekankan gitu, memberikan penekanan ke adjektif tadi. Ya, dia elegan banget. She is very elegant. Atau ya lumayan lah. Gitu. She is quite elegant. Atau she's kind of elegant. Itu juga bisa. Nah, jadi kamu memberikan suatu penekanan atau suatu menjelaskan bagaimana keadaannya si adjektif tadi. Jadi memberikan keterangan ke kata sifat gitu. Itu namanya yang kayak gitu adverb of manner. Nah, bisa juga fungsi yang ketiga itu dia untuk modifikasi adverb lain. Jadi dia kata keterangannya menerangkan kata keterangan lain. Contohnya gimana? Contohnya yang ini. The soccer team played extremely badly last weekend. Nah, jadi kalimatnya sebenarnya kan the soccer team played last weekend. Tim sepak bolanya, contohnya sepak bola lagi pas banget saya belum ganti ya. Kita singkirkan aja isu sepak bola yang itu, jangan usah dibahas dulu. Nah, pokoknya dari kalimatnya di sininya, the soccer team played last weekend. Jadi tim sepak bolanya bermain minggu kemarin. Nah, udah. Terus kita mau nanya, oh gimana, seru nggak? Gitu kan. Nah, makanya kita kasih keterangan di sini. The soccer team played badly last weekend. Tim sepak bolanya bermain dengan buruk minggu kemarin. Dengan buruk. Nah, berarti play-nya bad di sini ya. Play-nya buruk. Mainnya jelek. Gitu. Played badly last weekend. Ya, mainnya jelek kemarin. Nah, terus ngomong, masa sih sejelek apa? Wah, parah men, parah. Jelek banget. Gitu. Nah, dengan kamu bilang parah, jelek banget gitu. Nah, itu tuh ada keterangannya juga di bahasa Inggris sama. Ditambah extremely di sini. The soccer team played extremely badly last weekend. Nah, jadi badly itu adalah adverb yang menjelaskan play, extremely adalah adverb yang menjelaskan badly. Gitu. Itu ada fungsinya yang 3 itu tadi ya. Yang terakhir itu untuk modify the whole sentence. Itu ada adverb of frequency, adverb of time, adverb of place. Nah, contohnya yang frequency, ini yang kayak gini. Kalau kalimat awalnya Tom is never late. Tom nggak pernah terlambat. Nah, tapi begitu kamu tambahkan adverb of frequency, itu merubah arti seluruh kalimatnya. Usually, Tom is never late. Jadi tadi yang pertama, Tom nggak pernah telat. Itu fakta aja, udah dia nggak pernah telat. Nah, kalau kamu tambahkan kata keterangan di depannya, biasanya Tom nggak pernah telat. Nah, itu berarti merubah arti kan, berarti sekarang dia telat. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata ada usually-nya aja itu udah berubah. Nah, itu adalah adverb yang mengubah whole sentence. Atau yang ini juga sama, Bridget is on time, itu Bridget tepat waktu. Ya mungkin sekarang doang tepat waktunya. Tapi dengan ditambah Bridget is always on time. Itu berarti kita nerangin bahwa dia selalu tepat waktunya. Jadi hari ini tepat waktu, kemarin-kemarin juga gitu, kedepannya kemungkinan begitu juga. Tidak ada always. Atau yang jeleknya, never. Bridget is never on time. Bridget nggak pernah tepat waktu, pasti dia ngaret. Gitu. Nah, itu keterangan yang kayak gitu namanya adverb frequency. Atau kita punya juga di bahasa Indonesia keterangan waktu dan keterangan tempat, itu juga sama. And will come, and akan datang. Kapan? Besok.
Nah, besok itu adalah keterangan waktunya. And will come tomorrow. Ini juga let's go. Yuk. Yuk apaan? Ayo keluar. Nah, berarti kan kita ngasih keterangan tempat. Let's go outside. Ayo keluar gitu ya. Let's go to the movies gitu. Kita mau nonton apa gitu kan. Nah, itu jadi keterangan tempat. Oke, itu fungsinya adjective sama adverb. Nah, untuk kamu tahu ini adjective apa adverb ya gitu. Nah, memang sebaiknya tahu fungsinya tadi ya. Kira-kira kalau kamu tahu artinya, biasanya kamu langsung bisa ngeh, oh ini menjelaskan kata yang mana. Nah, tapi kalau kita mau ngelihat dari strukturnya aja atau bentuk kalimatnya aja, ya bentuk katanya, biasanya kalau yang adverb itu adalah adjektif yang belakangnya pakai li. Nah, ini ya. Nice. Nice itu kan baik ya, berarti orangnya baik atau barangnya bagus, itu kan nice. Nah, terus pakai li di belakangnya nicely. Nah, nicely itu kan berarti dengan baik kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau dengan baik itu berarti kan suatu cara ya, bukan bukan bukunya dengan baik. Itu kan di bahasa Indonesia juga nggak nyambung. Kalau bukunya bagus gitu ya. Nah, atau itu berarti baru dia adjektif. Nah, kalau dengan baik itu kan berarti dia adverb ya. Nah, jadi biasanya yang belakangnya li itu adverb. Tapi nggak semuanya. Oke, beberapa adverb itu nggak berubahnya nggak jadi li gitu. Kayak contohnya yang good. Kalau good itu menggambarkan suatu noun, adjektifnya good. Tapi kalau menggambarkan verb, ya menggambarkan suatu kata kerja, bagaimana dikerjakannya itu nggak good, pakai katanya well. Good berubah jadi well, fast itu tetap fast, hard juga tetap hard. Nah, mungkin kalian pernah dengar ada hardly, ada kubu hardly, ada memang. Nah, tapi kalau yang hardly, hard pakai ly, itu artinya jadi beda. Kalau hard aja, he works hard, dia bekerja dengan keras. Kalau hardly, he hardly works. Itu artinya jadi dia jarang bekerja, gitu. Ya. Jadi tadi perlu diperhatikan bahwa sama seperti verb tadi ada yang irregular, adverb juga dengan adjektif juga ada yang irregular bentuknya. Nah, itu ya mesti banyak baca atau banyak dengerin film gitu. Jadi lama-lama ingat sendiri. Okay, this is the first exercise, but before I do the exercise, do you have any question? Okay, if you don't have any question, this is your first exercise. It's pretty easy. So you can see that the exercise there have 5 numbers and there are some words in parentheses. So like George is a carelessly writer. In there, careless is adjective, carelessly is an adverb, and then you have to choose. Is it George is a careless writer or George is a carelessly writer? Okay, is the exercise clear? Paham untuk exercise-nya harus ngapain? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Tadi Ruby kayaknya jawabnya udah bisa dipahami ya. Baik, kalau begitu saya berikan waktu sampai dengan 3:45, setelah itu akan kita bahas.